Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof tanpa terasa edisi yang ke-50. Kali ini kita akan membahas tentang teorema dasar aljabar. Ya. Nah, sebelum membahas teorema dasar aljabar, kita akan buktikan dulu pernyataan berikut ya. Kita punya teorema yang bilang bahwa kalau kita punya polinom berderajat n ya, atau ini aja mungkin misalkan fx sama dengan a0 xn ditambah a1 xn min 1 ditambah n ya. Jika jika fx mempunyai n tambah 1 akar atau lebih, maka semua koefisien dari f ini semuanya 0. Maka A0 sama dengan A1 sama dengan AN sama dengan 0. Atau dengan kata lain, f-nya adalah polinom 0. F polinom 0. Nah, kontraposisi dari teorema ini bunyinya gimana jadinya? Kontraposisinya bilang bahwa kalau kita punya polinom tidak 0, jika fx polinom berderajat n, nah ketika kita bilang dia punya derajat n, itu secara implisit kita bilang bahwa f-nya bukan polinom 0 ya. Karena untuk polinom berderajat n itu koefisien dari x pangkat n-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi jika fx polinom berderajat n, maka akarnya nggak boleh n tambah 1 atau lebih ya. Jadi kan apa, negasi dari ini mengakibatkan negasi dari ini. Jika f bukan polinom 0, maka f tidak mempunyai n plus 1 akar atau lebih. Jadi jika fx polinom berderajat n, maka fx maksimal memiliki n buah akar. Ya. Dan biasanya ini kita terima begitu saja. Ya memang kelihatannya cukup alamiah. Kalau kita punya polinom berderajat 1, ada 1 akarnya. Kalau kita punya polinom berderajat 2, ada maksimal 2 akar. Ya, cukup make sense pernyataannya. Tapi apakah kita tahu buktinya? Belum tentu ya. Sekolah mungkin kita memakai saja. Tapi juga buktinya nggak terlalu sulit. Jadi sebetulnya masih bisa diajarkan ini di level SMA ya. Jadi gimana? Kita akan buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Oke. Buktinya menggunakan, jadi yang akan dibuktikan adalah pernyataan yang awal ini ya. Pernyataan yang awal ini kita induksi terhadap n ya. Di pertama, misal n sama dengan 0. Berarti fx ini sama dengan a0 saja ya. Oke. Oke, misalkan fx punya akar, punya 0 tambah 1, punya 1 akar atau lebih. Ya. Sebut akarnya, katakanlah siapa? Sebut akarnya x1, x0 lah. Oke.
sebut akarnya X0. Maka Fx0 sama dengan 0. Di sisi lain, karena kita tahu Fx-nya adalah konstan, maka si Fx0 juga nilainya harus konstan. Dia harus sama dengan A0. Berarti dari dua hal ini, haruslah kita punyai A0 sama dengan 0. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau kita punya polinom Fx sama dengan A0 yang punya satu akar atau lebih, maka haruslah si Fx-nya sama dengan 0. Jadi Fx sama dengan 0, polinom 0. Oke. Nah, sekarang asumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Apa artinya? Artinya jika kita punya polinom apa saja yang bentuknya B0 X pangkat K ditambah BK begini, dan punya K tambah 1 akar atau lebih, maka Gx sama dengan 0. Bgs polinom 0. Oke, ya. Oke, sekarang untuk n sama dengan K plus 1. Asumsikan, misalkan kita punya Fx, yakni A0 X pangkat K plus 1 ditambah A1 X pangkat K tambah bla bla sampai AK plus 1. Oke. Ini kita misalkan ini sampai AK atau sampai AK plus 1? Sampai AK plus 1 ya. Oke. Kita misalkan Fx ini punya akar, punya K plus 2 akar. Oke. Sebut salah satunya apa? Salah satunya X0 ya. Jadi si Fx punya K plus 2 buah akar, dan salah satu akar di antara K plus 2 akar tersebut adalah X0. Maka menurut teorema faktor, ini bilang bahwa Fx itu bisa difaktorkan menjadi X min X0 dikali Gx untuk suatu Gx. Oke. Nah, karena si Fx ini bentuknya seperti ini, ya, terutama ini ada X pangkat K plus 1, maka si Gx-nya harus berbentuk, ya, pangkat tertingginya X pangkat K. Maka Gx-nya adalah B0 X pangkat K ditambah B1X pangkat K min 1 sampai BK. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, si Fx tadi punya K plus 2 akar. Satu akarnya adalah X0, berarti sisa K plus 1 buah akarnya adalah akar dari Gx, ya. K plus 1 akar Fx adalah akar Gx. Jadi, si Gx ini adalah bentuk polinom yang seperti ini, yang punya K plus 1 akar. Menurut hipotesis induksi, ketika n-nya sama dengan K, pernyataannya benar. Artinya apa tadi? Pernyataannya benar itu berarti bahwa
Kalau ada polinom yang seperti ini punya k plus 1 buah akar, maka dia haruslah polinom 0. Jadi di sini dengan hipotesis induksi Gx polinom 0. Kalau Gx-nya polinom 0 dikalikan dengan x min x0, akibatnya fx juga polinom 0. Fx sama dengan x min x0 dikali Gx juga polinom 0. Ini rada delay keluar tulisannya ya. Oke. Jadi kita barusan menunjukkan bahwa kalau kita punya polinom yang bentuknya seperti ini, akarnya ada n plus 1 atau lebih, maka dia haruslah polinom 0. Pernyataan barusan ekivalen dengan pernyataan bahwa kalau fx polinom berderajat n, maka fx maksimal sebanyak-banyaknya akar yang dimiliki oleh fx itu ada n buah, nggak bisa lebih ya. Oke. Nah, kenapa nggak pas n saja ya? Nah, untuk pas n saja itu adalah bunyi dari teorema dasar aljabar yang sayangnya tidak bisa kita buktikan di serial proof ini karena membutuhkan prasyarat yang cukup banyak. Jadi si teorema ini biasanya dibuktikan lewat analisis kompleks ya. Ya bunyinya teorema dasar aljabar, tapi bukti yang standarnya bisa pakai analisis kompleks, bisa juga pakai topologi gitu ya. Apa teorema dasar aljabar bilang? Jika fx adalah polinom berderajat n dengan koefisiennya bilangan kompleks, ya khususnya tentunya karena bilangan real merupakan bagian dari bilangan kompleks, pernyataan ini juga benar untuk polinom yang koefisiennya bilangan real dengan koefisien bilangan kompleks. Maka fx memiliki n akar kompleks. Ya. Jadi kalau kita punya polinom berderajat n, bisa selalu kita faktorkan menjadi x min lambda 1, x min lambda 2, sampai x min lambda n. Dengan si lambda 1 sampai lambda n-nya itu adalah bilangan kompleks. Sedangkan teorema yang di atas, kalau kita terapkan ke bilangan real, kalau kita punya polinom dengan koefisien bilangan real, maka sebanyak-banyaknya akar realnya ada sebanyak n buah. Dan jadi nggak bertentangan ya dengan teorema dasar aljabar. Oke, konsekuensi dari teorema dasar aljabar ini adalah jika fx sama dengan a0 xn tambah a1 xn min 1 ditambah an dengan A0 tidak 0, dan A0, A1 sampai AN ini bilangan kompleks, maka ya sebetulnya versi yang simpelnya dari teorema dasar aljabar ini bisa bilang begini juga, bahwa setiap polinom apapun derajatnya dia pasti punya akar ya. Oke, karena dia punya akar bisa difaktorkan. Misalkan akarnya alfa, x min alfa dikali gx sama dengan fx. Kemudian kita terapkan lagi si pernyataan tersebut terhadap gx, bahwa si gx punya akar, gx-nya difaktorkan lagi, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya si fx-nya ini kita bisa tuliskan sebagai fx sama dengan
X min alpha 1 kali X min alpha 2 sampai X min alpha n untuk suatu alpha 1, alpha 2, alpha n bilangan kompleks. Oke. Nah, sekarang kita mengasumsikan kita punya teorema dasar aljabar ini dan kita ingin melihat hasil terbaik apa yang bisa kita katakan tentang polinom yang koefisiennya bilangan real, ya. Oke. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sedikit review tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks bentuknya seperti ini. Kalau kita kalikan, kita menggunakan sifat distributif plus fakta bahwa I kuadrat sama dengan min 1, ya. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, jadinya AC ditambah ADI ditambah BCI ditambah BD I kuadrat, ya. I kuadratnya sama dengan min 1. Jadi ini bisa diganti dengan minus BD. Jadi ini menjadi AC kurang BD ditambah I AD ditambah BC. Gitu ya cara mengalihkan bilangan kompleks. Menjumlahkan tentunya lebih mudah lagi. A ditambah BI ditambah C tambah DI. Tinggal dijumlahkan aja. Ini bagian A-nya disebut sebagai komponen real dari bilangan kompleks. Ini menjadi A tambah C ditambah B tambah DI, ya. Nah, sekarang ada terminologi yang cukup penting. Kalau kita punya bilangan kompleks Z sama dengan A tambah BI, Z garis, yakni A kurang BI, disebut konjugat dari Z. Ya. Nah, sekarang dari perkalian di atas, kita lihat bahwa kalau misalkan kita punya A tambah BI dikali dengan C tambah DI, kemudian dikonjugatkan, ini artinya apa? Kita kalikan dulu in A tambah BI dengan C tambah DI, baru dikonjugatkan. Tadi perkaliannya hasilnya ini, berarti kalau dikonjugatkan hasilnya AC min BD dikurangi I AD tambah BC, ya. Nah, kita mau cek bahwa ini akan sama dengan kalau kita konjugatkan dulu A tambah BI-nya, kemudian baru dikalikan dengan konjugatnya dari C ditambah DI. Menjadi apa? Konjugat dari A tambah BI, A dikurang BI. Konjugat C tambah DI, C kurang DI. Kalau kita kalikan, AC ini min BI kali min DI, jadi BDI kuadrat, min BD. Kemudian min ADI dengan min BCI, min BC ditambah ADI, persis sama dengan yang ini, ya. Di ini kita punya fakta bahwa kalau kita punya dua bilangan kompleks dikalikan dulu kemudian dikonjugatkan, sama dengan kita konjugatkan dulu baru dikalikan. Nah, untuk penjumlahan juga demikian, lebih mudah lagi. Anda bisa coba mengeceknya sendiri, ya. Oke. Nah, yang menarik dari sini adalah kalau kita punya polinom berkoefisien real, fx sama dengan a0 a0 xn ditambah a1 xn min 1 ditambah an dengan a0 a1 sampai an, ini bilangan real, ya. Nah, sekarang misalkan alfa bilangan kompleks ini akar dari fx, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita substitusikan ke x, si alfanya ini akan kita dapatkan 0. Berarti
F alfa sama dengan A0 alfa N ditambah A1 alfa N min 1 ditambah titik tambah N, ini sama dengan 0 ya. Nah sekarang kalau kita konjugatkan 0 dikonjugatkan, ini bilangan kompleks 0 ditambah 0i, konjugatnya ya 0 juga. Jadi konjugat dari F alfa itu ini akan sama dengan, menurut sifat pengkonjugatan tadi yang ini, perkalian ini jadi sama dengan A0 konjugat alfa konjugat pangkat N ditambah A1 konjugat alfa konjugat pangkat N min 1. Ini ya. Ini juga bernilai 0. Nah, tapi kalau kita punya bilangan real, jadi bilangan real itu bilangan kompleks yang BI-nya sama dengan 0. Kayak gini aja. Atau dengan kata lain, A ditambah 0i. Konjugatnya apa? Konjugatnya A dikurangi 0i. Masih A juga. Jadi si bilangan real itu bisa dikenali sebagai bilangan kompleks yang jika dikonjugatkan hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Jadi tadi karena setiap koefisien dari polinom fx itu dia bilangan real, berarti A0 konjugat, A1 konjugat sampai AN konjugat itu merupakan bilangan real dan hasil konjugatnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini A0 A1 aja. AM. Nih, sorry, nggak ada alfanya. Ini sama dengan 0. Nah, tapi yang ini itu sama aja kita mensubstitusikan lambda alfa konjugat, ke fx. Ini sama aja dengan f dari alfa konjugat. Nah, ini menunjukkan bahwa jika alfa akar dari fx, maka konjugatnya juga akar dari fx. Ya, kalau fx-nya polinom dengan koefisien real. Jadi, jika alfa akar fx, maka alfa konjugat akar dari fx. Ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau menggunakan apa? Menggunakan teorem aljabar tadi, tinjau si fx-nya itu sebagai perkalian dari ini x min lambda 1, x min lambda 2 sampai x min lambda n ya. Nah, di antara alfa ya. Di antara alfa ini ada yang bilangan real, ada yang bilangan kompleks tapi bukan bilangan real. Ya. Nah, tadi setiap kali kita punya akar, maka konjugatnya itu akar yang lain dari fx. Ya. Nah, kalau kita punya bilangan kompleks yang bukan bilangan real, dikonjugatkan kita punya bilangan yang berbeda. Jadi, di antara alfa 1, alfa 2 sampai alfa n ini bisa kita kelompokkan. Ini kita bisa susun ulang sehingga alfa 1 sampai alfa 2K ini adalah akar yang kompleks tapi tidak real. Oke. Sisanya katakanlah dari alfa 2K plus 1 sampai alfa n ini semuanya bilangan real. Ya. Nah, ini kenapa ada sebanyak genap buah? Karena tadi si akar kompleks yang nggak real itu datangnya berpasang-pasangan. Suatu bilangan kompleks dengan konjugatnya, ya. Jadi yang ini itu setelah disusun ulang bisa kita tuliskan juga dia sebagai alfa 1 dengan alfa 1 konjugat, alfa 2 dengan alfa 2 konjugat, sampai alfa K dengan
alfa K konjugat. Nih, ya. Nah, berarti si fx-nya menjadi sama dengan x min alfa 1 x min alfa 1 konjugat sampai x min alfa K x min alfa K konjugat, kemudian dikalikan sisanya yang real. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya ini kan kayak oke. Ini kalau dikalikan bentuk x kurang alfa dikali x kurang alfa konjugat, ini hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi alfa tambah alfa konjugat x, kemudian ditambah alfa kali alfa konjugat, ya. Nah, kalau misalkan si alfanya itu a tambah bi, alfa konjugatnya a kurang bi, kalau dijumlahkan jadinya 2a x kuadrat dikurangi 2ax, ya. Kemudian alfa dikali alfa konjugatnya bisa Anda kali-kalikan, hasilnya adalah a kuadrat ditambah b kuadrat. Oke. Dan bisa kita cek diskriminannya adalah 4a kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali a kuadrat tambah b kuadrat negatif. Ya, jadi ini si 2a dan a kuadrat tambah b kuadratnya bilangan real, ya. Berarti yang setiap berpasangan ini akan bisa kita tuliskan sebagai polinom kuadrat yang diskriminannya negatif. Jadi dia nggak bisa difaktorkan lagi sebagai polinom linear dengan koefisien bilangan real, ya. Dia nggak punya akar real. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kalau kita punya polinom dengan koefisien bilangan real, hasil terbaik yang bisa kita bilang tentang polinom itu adalah si polinom tersebut selalu bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari polinom linear dan polinom berderajat 2 yang diskriminannya negatif, ya. Jadi kita tuliskan jika, nah ini kayaknya saya tadi lupa meninjau si fx-nya itu koefisien depannya, ya. Maksudnya saya banyak meninjau melihat si f-nya ini koefisien depannya 1, ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengubah apa yang saya sampaikan terlalu jauh, ya. Esensinya tetap sama, cuma memang saya ceroboh tadi. Ini harusnya saya perhatikan dengan cukup baik, koefisien dari pangkat tertingginya nggak mesti 1, ya. Jadi jika fx adalah polinom dengan koefisien real, maka fx dapat difaktorkan dalam sebagai perkalian polinom berderajat 1 dan ini nggak satu polinom berderajat satunya, ya, bisa banyak polinom berderajat 1 dan polinom berderajat 2 yang diskriminannya negatif. Oke, jadi itu yang terbaik yang bisa kita dapatkan tentang polinom dengan koefisien bilangan real. Jadi kalau kita punya polinom dengan koefisien bilangan kompleks dan kita bekerjanya di bilangan kompleks, kita tahu bahwa si polinom tersebut bisa selalu difaktorkan menjadi perkalian dari polinom-polinom berderajat 1. Polinom-polinom dengan koefisien kompleks berderajat 1. Nah, kalau fx-nya polinom dengan koefisien bilangan real, maka yang bisa kita katakan adalah si fx-nya bisa difaktorkan menjadi perkalian polinom-polinom berderajat 1 dengan koefisien real dan polinom-polinom berderajat 2 dengan koefisien real dengan diskriminannya negatif. Oke, begitu perjumpaan kita di edisi ke yang
ke 50. Terima kasih atas perhatiannya, tetap selalu bermatematika.